semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 21 Juli 2023 bersama Subiantik Sehat dan Cantik bersama Subianti. Oke, nah malam hari ini kita akan kembali sharing tentang 5 mindful morning rituals yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya, Neng Heni. Halo Neng Heni, selamat malam. Apa kabar Halo, Neng? baik-baik, thank you Kak. Oke. Oke, nama lengkap Neng Heni ini adalah Neng Heni Gunawan Azam. Beliau bertempat tinggal di Dukuh Kupang, Barat Surabaya ya, Neng ya. Betul. Oke, beliau memiliki jabatan sebagai edukator. Beliau ini memulai usaha sejak 2017. Sejarah singkat memulai usahanya, beliau setelah 15 tahun bekerja di perusahaan-perusahaan, beliau ini memutuskan untuk memulai usaha sendiri di bidang pendidikan anak ya, Neng ya. Dengan background HRD, training dan NLP. Beliau ini menambah beberapa keahlian agar dapat memberikan pendekatan yang holistik berupa fisik, mental, emosional, dan spiritual untuk kesejahteraan hidup anak dan keluarga. Dari situlah Neng Heni ini semakin mendalami apa yang beliau lakukan sekarang ya Neng ya. Ya, Oke, nah, ritual adalah setiap tindakan yang disakralkan. Ini mungkin melibatkan kata-kata, lagu, benda, gerak tubuh, atau kinerja seremonial yang rumit. Ritual bersifat pribadi dan pribadi tetapi dapat dibagi dengan orang lain ya Neng ya. Nah, setiap tindakan menjadi ritual ketika semua pihak yang terlibat menyetujuinya. Ada yang bilang itu ritual yang mendefinisikan kita sebagai manusia, satu-satunya makhluk hidup yang memberi makna pada hidup mereka. Nah, konsep mindfulness saat ini tengah populer dan dipercaya tidak hanya bisa menjaga kesehatan mental dan fisik bagi seseorang, tapi juga kecantikan secara keseluruhan. Oke, kali ini bakal seru banget karena kita bakalan membahas seputar 5 mindful morning rituals. Jadi jangan sampai terlewatkan ya, teman-teman ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan mungkin boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya, teman-teman ya. Oke, silahkan Neng Heni untuk memaparkan materinya. oke, thank you untuk pembukaannya yang luar biasa. Jadi udah lumayan banyak yang disampaikan ya. Nah, kali ini saya mau sharing tentang 5 mindful morning rituals. Kita pakai kata ritual, kenapa kok kita nggak bilang rutinitas ya? Karena rutinitas itu menjadi suatu kebiasaan dan mungkin kita nggak memahami kesakralannya seperti yang tadi disampaikan. Jadi kalau kita bilang itu sesuatu yang sakral, itu berarti memang penting dan harus ada komitmen yang lebih seperti itu. Oke, nah seperti tadi disampaikan juga ya, background saya ini adalah corporate HRD. Jadi biasanya corporate trainer dan corporate HRD ya selama 10 tahun di Dubai dan sebelumnya di Eropa dan di Amerika, totalnya hampir 15 tahunan lebih. Nah, biasanya kalau saya training itu pasti akan ada PowerPoint dan lain-lain. Tapi kali ini beda ya, karena kita benar-benar pingin santai, pingin bagaimana bisa menghidupi morning ritual ini kayak gitu. Jadi hari ini saya mau share beberapa hal. Pertama-tama, ini ada yang join juga dari ini ya, ada yang join juga di live dan juga di meet ya. Oke. Nah, seperti yang saya sharingkan juga ya sebelumnya. Jadi untuk hari ini itu di akhir acara saya akan bagikan juga nih. Jadi untuk siapapun yang hadir sampai di akhir acara saya akan bagikan audio untuk guided meditation. Nah, ini dari mindfulness dari Mark Williams dan Danny Penman. Nah,
Nanti akan ada audio mindfulness meditasi dari mindfulness Mark Williams dan Danny Penman ini. Harus tunggu sampai di akhir ya, saya kasih tahu caranya gimana. Dan juga nggak itu aja, saya juga akan bagikan Oracle card reading buat yang tertarik. Maksudnya apa nih? Biar kita semua bisa tahu apa sih kadang-kadang kita punya pesan-pesan atau pertanyaan yang mungkin kita nggak tahu, atau pilihan-pilihan hidup yang kita masih galau, itu bisa dibantu dengan menggunakan Oracle card. Oke. Now, moving on ke 5 morning ritual. Jadi apa yang akan sharingkan hari ini, itu adalah hal-hal yang memang saya lakukan setiap hari. Ada yang komplit, ada sometimes ada yang saya skip. Jadi ini bukan sesuatu yang benar salah gitu ya. Tapi kalau kita lakukan secara konsisten, itu kita akan memulai setiap hari kita itu dengan lebih positif dari segi booster energinya ya. Dan juga sehari itu bisa lebih memanage mood, mengelola emosi, sampai ke akhir hari kita bisa tidur lagi dengan tenang. Nah, untuk yang hadir di sini nih, siapa nih yang kalau tidur masih butuh bangun dengan alarm gitu? Ada nggak ya? Yang masih pakai alarm kalau tidur? Oke. Oh, oke. Ada ya? Oke. Cool. Kalau memang harus pakai alarm, siapa? Oh, oke. Kalau memang harus pakai alarm, pastikan mulai berinvestasi membeli jam alarm ya, nggak usah pakai HP. Nanti ala-alanya, kan soalnya kan ini harus buka HP langsung nih kita jadinya kalau bangun tidur, karena alarmnya itu di HP. Itu yang pertama. Nah, oke, kalau nggak ada nanti saya kirim apa ya, saya bisa bantu investasikan untuk beli jam alarm. Oke, penting banget kalau memang kita butuh alarm, pakai alarm. Oke, itu yang pertama. Berarti masih ada beberapa dari kita ya. Nggak apa-apa. Siapa yang kalau begitu bangun itu udah langsung mepet, mungkin di snooze, terus mepet, dan langsung start ke aktivitas yang harus dilakukan hari itu? Ada nggak? Atau memang ada yang khusus, wah nanti kita sudah berritual gitu ya? Ada nggak yang bangun tuh selalu lebih ke arah mepet? Oh ya, oke. Karen, pakai alarm dan bangunnya mepet. Oke, cool. So you are in the right place. Nah, itu juga mungkin tergantung dari tidurnya jam berapa ya. Jadi kadang-kadang usahakan untuk teman-teman yang hadir hari ini, kalau memang bangunnya itu agak mepet, usahakan bangun 15 menit sebelumnya. Kita akan lihat beberapa hal yang bisa kita mulai lakukan. Hari ini saya akan bagikan actually lebih dari 5 ritual ya. Jadi tinggal dipilih aja, kalau bisa dimulai salah satu aja, buat saya itu adalah suatu sukses lah udahan ya. Karena saya berterima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sini untuk ini ya, untuk meluangkan waktunya. Cool, so seperti yang saya bilang tadi di awal, biasanya kalau saya sebagai corporate trainer, saya selalu pakai PowerPoint ya. Hari ini saya did something different. I started doodling. Wah, ini ada IG saya Heni G Azam dan IG Sidik Jati Diri. Oke. Nah, memang spesialisasi saya seperti ini ya. Kita mau membalancekan antara our heart and our head gitu. Itulah kenapa mindful morning ritual sangat penting. Oke, itulah kenapa. Nah, pertama-tama kita langsung masuk ya. Pertama-tama apa yang kita lakukan? Pada saat kita bangun, usahakan ini pakai alarm ataupun yang nggak pakai alarm. Sometimes begitu kita sudah switch off the alarm, sudah dimatikan alarmnya, kondisi mata masih ditutup ya, jangan langsung lompat gitu ya. Ini, saya kasih beberapa ritualnya dulu. Yang ini, itu dengan mata tertutup, kita tersenyum. Kalau lampunya gelap, it's okay, nggak ada yang ngira, ini kok lucu sekali ya, ini bangun-bangun udah senyum-senyum sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa tersenyum itu justru adalah suatu yoga pose yang tersimpel. Itu justru adalah bentuk wajah kita yang alami. Tapi dengan banyaknya tekanan dari generasi ke generasi, itu menurun ya. Akhirnya kita ya lebih flat atau lebih sedih kena gravitasi. But actually, our natural state itu smile. Jadi kita bangun tidur, kalau saya memang nggak pakai alarm, udah lama sekali nggak pakai alarm. Kadang-kadang kalau ada sesuatu hal harus dilakukan, saya pakai alarm, dan biasanya saya tetap bangun itu berapa menit sebelum alarmnya nyala. Gitu. Jadi pada saat saya sudah aware, mata saya masih ketutup, itu sudah langsung senyum. Itu sekarang udah otomatis.
Ada studies yang mengatakan bahwa ada orang tuh ya misalnya kita lagi bad mood banget, emotionally lagi emosional, lagi marah, lagi sedih, lagi apapun itu yang negatif. Ada suatu studies yang mengatakan pada saat ada kalau kita taruh pensil itu ya di mulut kita ya, jadi otomatis kan kita membentuk senyuman nih. Lakukan itu selama 10 sampai 15 menit. Ya, besides itu kelihatannya lucu, tapi itu ternyata juga bisa uplift mood kita. Boleh dilakukan. Silakan, bisa dicoba karena itu the first thing. So, jadi dengan mata masih tertutup, senyumlah. Oke. Berikutnya adalah tergantung kalian ya. Kalau saya itu visualisasi dan auditorinya lumayan kuat. Jadi saya biasanya itu membayangkan hari ini, terutama kalau saya sudah tahu nih hari ini aku punya klien siapa aja yang bakal aku temuin, kegiatanku hari ini apa aja. Karena sehari sebelumnya itu aku udah punya jadwal untuk hari berikutnya. Biasanya aku akan bless everyone, aku akan memberkati dalam hati ya orang-orang yang akan aku temui hari ini dengan sadar. Nah, kalian pun apapun itu, mungkin kalian yang prospek atau mungkin kalian yang bakal ketemu mertua atau kalian yang pergi kerja atau sekolah gitu ya. Kira-kira apa hal positif apa yang kalian ingin hadirkan hari itu? Itu dibayangkan, itu namanya creative visualization. Ini. Itu kalau menggunakan visualisasi. Tapi kalau kalian ngerasa, aduh pagi-pagi aku harus visualisasi, kok berat misalnya gitu ya, kita bisa mulai dulu dengan kata-kata seperti, oke, aku nafas, terima kasih aku bernafas hari ini, terima kasih aku berada di tempat yang nyaman, di tempat tidur yang nyaman, aku berada di keluargaku, apapun itu, kalau bisa minim 3 hal ya yang kalian memang syukuri dengan mulut masih tersenyum. Gitu. Jadi still smiling dalam hati, bisa visualisasi, bisa ucapan kata-kata tersebut. Kalau saya karena ini udah rutin banget, jadi itu kayak seret cepet ya, gitu. Nah, yang terakhir ini hasil doodling saya hari ini ya. Actually kita masih di ranjang ini. Ini kaki kita masih belum turun sama sekali ke lantai. Oke. Kaki kita masih belum turun ke lantai. Itu kita stretching ya, bahasa Jermannya itu ngulet. Gitu. Ya, lakukan itu karena kalau memang hari itu kita ada jadwal olahraga, very good. Kalau enggak pun pada saat kita sudah stretching atau kita sudah mulai ini, kita sudah mengizinkan asupan oksigen dan juga aliran-aliran yang mungkin ada yang mulai ini, yang kaku-kaku, yang keblok tuh biarkan dia lebih lancar lagi. Itu juga untuk menunjang, memberikan asupan oksigen ke otak kita, bisa lebih fresh dan lebih positif. 3 hal ini kita lakukan dengan posisi mata tertutup, masih di ranjang, kaki belum ke lantai. Ya, 3 in 1. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kita hari ini nyantai banget. And next, let's see. I'm actually enjoying my doodling. Nah, saya juga selalu siapin ini ya, 1 botol ini ya, air. Kalau bisa sih dibentuk yang kayak termos gini. Jadi karena kalau udah misalnya kena AC jadinya dingin, itu nggak terlalu comfortable ya, nggak terlalu nyaman. Jadi kalau bisa sih kondisinya masih suhu ruang atau mungkin agak anget gitu ya nggak apa-apa. Jadi saya udah siapin di sebelah ranjang juga. Saya minum ya tergantung ya kalau bisa sih ya lebih dari sekitar 300-500 cc mungkin ya. Kalau saya sih yang 1 penuh itu udah saya minum. Terus ada beberapa vitamin itu boleh langsung diminum saat itu juga. Kalau saya punya kebiasaan itu yang pagi hari itu B12, B kompleks dan ini yang untuk joint-joint itu MSM, ya. Tapi itu pun juga dibilang sangat rutin ya enggak. Ada orang-orang tertentu itu yang minum probiotics-nya pertama di pagi hari. Kalau saya probiotics itu sebelum tidur. Ya, ada teori yang berbeda. Kadang saya juga pagi hari, kadang saya juga malam. Saya ngerasanya masih ada manfaatnya untuk bisa memberikan ini ya, kesehatan pencernaan yang baik. Jadi ada yang probiotics itu di pagi hari sebelum makan, sebelum apa-apa, atau malam sebelum tidur. Jadi terserah. Itu, ini penting banget. Oke. Next. Jadi mindful morning rituals ini kita lakukan sebelum kita mandi. Ya, jadi itu akan berakhir pada saat kita mandi ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, cara kita turun nih akhirnya setelah minum gitu ya, terus kita minum kayak suplemen kita. Kalau kalian mungkin ada
masalah dengan pencernaan atau mah, ya mungkin langsung cuma minum air putihnya aja dulu, nggak usah diminum vitaminnya. Kalau saya sih semua masuk, nggak masalah. Nah, setelah itu saya ke kamar mandi, saya lakukan yang saya tulis di sini, ini lebih ke arah oral health. Kadang-kadang mungkin harus ada yang nebak-nebak ini saya gambarnya apa ya. Ini pertama kali dalam hidup saya doodling, dan I'm 40, almost 40. Jadi selalu lakukan sesuatu yang baru ya, every day. And this is one of the things aku sengaja nggak mau pakai PowerPoint, aku cuman I want to do something different today. Jadi ini. Nah, ini kesehatan oral. Kalau saya langganan setia Lil Pistachio, jadi pastikan gunakan bahan-bahan yang alami. Oke. Sikat gigi yang sustainable, yang bisa dikompos ya. Terus pasta giginya kalau saya pakai dari Lil Pistachio, it's really nothing else lah, itu cuman hanya hal-hal yang perlu aja untuk membersihkan gigi. I'll tell you one thing, boleh nyebut brand ya karena kan memang sesuai. Jadi sebelum pandemi atau ya dalam kehidupan saya lah bertahun-tahun ini, setahun tuh saya butuh untuk bersihkan karang gigi itu setahun 2 kali karena kan numpuk ya. Selama pandemi itu kan berarti udah berapa ini? 3 tahunan ya. Itu masih belum sama sekali dan saya masih ngerasain masih ada masih belum kerasa karang giginya. Dan saya menggunakan pasta gigi dari Lil Pistachio. Kalau ada yang tertarik nanti boleh tanya di DM atau langsung ke kontak ke Subianti. It's amazing this one. Terus ada yang tahu oil pulling nggak? Hehe. Ya, it's amazingly. Ada yang tahu oil pulling? Biasanya orang-orang oil pulling itu pakai ini ya, pakai coconut oil. Gitu, pakai coconut oil. Kalau saya pakai Thieves mouthwash itu cukup sekitar 3 menit sampai 5 menit, itu benar-benar saya kayak untuk gargle. Pokoknya mouthwash. Dan gunakan juga yang biodegradable, yang alami. Oke? Karena kalau yang kita lihat yang warna-warni, very kayak stabilo, kinclong colored, baca aja ingredients-nya. Kalau saya pakai yang natural one. Oke? Jadi kumur gitu. Ini juga pagi dan malam hari sebelum tidur. Kalau yang warna kuning ini ada yang nebak enggak ini apa ya? This is my best drawing though. Well, because it's the first one. Ada yang tahu enggak ini apa ya? This is part of my ini morning ritual. Ada yang bisa nebak? Dekat Karen. Floss ada, tapi aku nggak pakai tiap hari. Ya betul sekali. Jadi ini tongue scraper. Aku juga pakai yang ini ya, yang stainless. Jadi itu less plastik. Ya sebisa mungkin sih kita kalau bisa aware dengan our environment, dengan lingkungan di sekitar kita itu juga bisa membantu. Apapun itu kelihatannya mungkin hanya satu orang, apa sih dampaknya. Kalau kita aware, paling nggak itu memberikan kita apa ya, kenyamanan juga dalam diri kita. Kita tahu kita melakukan yang kita bisa saat ini. Gitu. Jadi tongue scraper ini very important. Jadi ini sesuatu yang aku lakukan tiap hari. At least yang tongue scraper sama mouthwash ini at least once a day, kalau enggak sehari 2 kali gitu. Yang dua ini hampir setiap hari pasti, cuman either once atau 2 kali sehari. Ini penting banget. Jadi kan ini setelah ini tuh seger banget ya. Nah, setelah itu kalau saya kembali lagi ke ranjang karena disitulah saya merasa lebih nyaman. Saya sudah setting kayak my space di sana. Ada orang-orang mungkin dia punya cornernya sendiri gitu ya untuk mulai ritual paginya. Kalau saya kembali ke ranjang. Oh, ada yang tahu ini apa? I'm so proud of myself today. It's really my first time. Ini adalah sesuatu hal yang saya lakukan setelah saya sikat gigi. Thank you. Ini ngapain coba? Meditasi ya. Nah, meditasi ini suatu topik yang lumayan menggelitik kadang-kadang karena lebih banyak mental block-nya bahwa itu sulit gitu ya. Itu nggak diizinkan mungkin di agamaku itu bisa. Intinya itu lebih ke arah kita menata pikiran dan pernafasan
agar kita tuh bisa lebih aware untuk sehari-hari ini mau ngapain. Nah, meditasi ini ada banyak sekali macamnya. Hari ini saya sih rencananya tadi mau kasih meditasi, tapi hari ini saya rencananya saya nggak akan kasih meditasi, melainkan saya kalau ini kan waktunya pasti nggak sampai 1 jam nih, saya sudah rencanakan. Untuk teman-teman yang stay, itu nanti saya mau adakan juga lebih ke arah energy healing. Tapi untuk yang meditasi ini, nanti saya akan kirimkan audionya. Jadi, apakah harus meditasi sesuai dengan audio ini? Enggak, tapi kalau memang masih ada yang bingung harus mulai dari mana, bisa dipakai dulu, coba yang ini. Di luar sana ada banyak sekali. Dan meditasi itu sesuatu hal yang nggak harus langsung 15 menit, 1 jam, 2 jam gitu, enggak. Buat saya kalau kita sudah bisa fokus dan menyadari nafas kita walaupun itu hanya 2-3 tarikan, ya palingan kan nggak sampai 10 detik ya, itu sudah mulai. Jadi misalnya hari ini saya bisa melakukan itu 1 menit, ya itu bagus. Besok mungkin 2 menit, very good. Gitu, karena pada saat kita sudah meditasi, itu kadang-kadang kita nggak terlalu ingat waktu. Tapi untuk mencapai titik itu, kita harus mulai dulu, gitu ya. Kita harus mulai dulu dengan something similar. Nah, ada juga orang-orang tuh yang takut untuk mengosongkan pikiran. I'll tell you one thing ya, the job of our mind is to create thoughts. Jadi tugas dari pikiran kita adalah untuk menciptakan pikiran. Jadi itu literally nggak mungkin untuk kita bisa mengosongkan pikiran kita. Nggak bisa. Karena itu tidak fungsinya untuk menciptakan pikiran. Jadi kita nggak mungkin bisa mengosongkan pikiran kita, itu yang pertama. Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah, terutama kalau teman-teman yang ngerasa punya banyak sekali monkey mind-nya ya, kita mau jadi witness aja. Jadi kita seperti lagi duduk di teras ngelihat langit, ada awan yang gerak-gerak gitu ya. Pikiran-pikiran yang lewat itu kita amatin sebagai awan-awan yang bergerak itu. Jadi kan kita notice dan kita tahu, tapi ya oke, hari ini aku harus ngelakuin ini. Oh ya, aku ada appointment sama orang ini. Oke. Oh ternyata aku lupa loh, aku harus lakukan ini. Oke. Nah, kalau udah mulai sibuk, ayo kembali ke pernafasan. Inhale, exhale, tarik nafas, buang nafas. Kayak gitu dulu. Itu kalau kita meditasi yang tanpa mungkin audio atau guided. Kalau guided kita ya fokus dengan yang dituntun dari audionya. Nah, kalau kayak gitu kan ya otomatis kita fokus aslinya dengan apa yang kita dengarkan. Gitu. Meditasi ini bisa kapanpun. Kalau saya pada saat saya lagi menumis gitu ya, menumis masakan gitu pun saya sudah bisa masuk ke titik kontemplasi. Kontemplasi itu adalah tempat antara konsentrasi dan meditasi. Jadi nggak sampai masuk meditasi, tapi itu sudah lumayan. Nah, kayak gitu. Pas mandi pun juga ada shower meditation. Nah, bisa disesuaikan. Nggak harus meditasi yang seperti apa. Bisa disesuaikan dengan keyakinan masing-masing juga. Karena di setiap keyakinan ada. Gitu ya. Ini kenapa saya luangkan waktu ya. Karena ini salah satu yang utama yang bisa membuat kita, nah itu tadi, membuat kita, kalau bahasa Inggrisnya itu, you start your day on the right foot. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya mau ya turun dengan kaki kanan gitu ya, kalau mau literal translation gitu. Jadi kenapa ya? Sometimes kita nggak nyadarin hasilnya tuh seperti apa atau gunanya apa. Kalau kita lakukan cuma sekali-sekali. Nah, dari beberapa ritual yang saya bagikan hari ini itu ya, kalau memang sudah ada hal lainnya, ya lakukan. Tapi kalau memang ada satu hal yang mau ditambahkan, lakukan aja dengan satu hal ekstra. Kayak gitu. Meditasi ini sangat penting. Setelah saya bermeditasi itu biasanya kan kayak tubuh, pikiran, hati, itu lebih kayak fuzzy and warm feeling, kayak lebih relax, lebih tenang. Nah, berikutnya itu, ada yang bisa nebak enggak ini apa gambarnya ini, apa ini maksudnya? The actual ini buku aslinya. Ya, good job. Ya, journaling. Jadi saya ada journaling, satu di dalam tas, satu di sebelah ranjang, satu di kantor. Jadi hampir di tiap tempat itu saya ada space untuk nulis. Kalau yang pagi hari ini biasanya apa yang saya tulis?
kadang-kadang random. Dulu saya lebih punya sistem. Nah, mungkin sekarang saya sharingkan dulu ya. Dulu saya tuh nulisnya gini, oke, 3 hal positif apa yang akan saya lakukan hari ini, gitu. Jadi itu kita langsung masuk ke tindakan nyata. Apakah itu nanti akan dapat kesempatan atau enggak untuk melakukan hal itu? Ya, itu nanti. Tapi kalau kita sudah tulis, nah, nulis ini atau grafologi ya, nulis ini adalah komitmen kita. Jadi komitmennya itu enggak hanya di otak, di kepala, tapi sudah dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, itu lebih tinggi persentase komitmennya untuk bisa terjadi juga karena sudah masuk juga ke alam bawah sadar. 3 hal positif apa yang akan aku lakukan atau katakan hari ini, gitu. Itu paling gampang. Kalau memang ada hal lainnya nggak apa-apa. Oh ya, aku tuh hasilnya bersyukur loh untuk hari ini. Itu juga nggak apa-apa. Kalau malam hari journalingnya itu baru lebih ke arah hal-hal apa yang hari ini aku syukuri, hal-hal apa hari ini aku pelajari, hal-hal apa yang bikin aku happy. Kalau ada hal yang sangat negatif pun, biasanya saya tulis. Tapi saya nggak akan meninggalkan terakhir dengan yang negatif. Biasanya negatif tadi itu aku marah 1, 2, 3, aku tadi itu malu 1, 2, 3. Akhirnya saya akan tulis, lain kali ini yang akan aku katakan atau lakukan. Itu saya kalau harus ada yang negatif, saya akan tutup dengan harapan yang lebih positif untuk berikutnya, gitu. Itu kalau saya journaling yang malam. Kalau pagi itu biasanya lebih ke arah yang positif, hari ini aku mau ngapain, hari ini aku punya harapan apa dan hal apa yang akan aku katakan dan lakukan. Itu. Very simple. Gitu ya. Nah, kira-kira kapan kita bisa ngerasain ininya ya, efeknya ya? Kalau saya bilang sih, nggak harus langsung ini 5, 6 hal ini kita lakukan barengan, nggak. Tapi paling nggak kalau kita ada 1 hal yang baru yang kita lakukan, misalnya kita cuman mau sikat gigi, mouthwash, and pakai tongue scraper, itu aja kita lakukan setiap hari, gitu. Itu nanti juga sudah punya suatu satisfaction atau kepuasan bahwa, wah aku bisa loh punya suatu rutinitas itu yang konsisten. Kita nggak bisa nanti ngomong ke diri sendiri bahwa, oh ya kok nggak konsisten ya, kayak gitu. Ini lebih ke arah untuk mengembalikan kelayakan diri kita. Sometimes kita banyak sekali menjadi kritikus untuk diri kita sendiri. Nah, it's okay untuk jadi random. Nah, kayak gitu kan, it's okay. Nah, kalau saya pun, apakah ini semua saya lakukan? Sometimes ada yang ke-skip, dan itu enggak apa-apa. Kalau saya nggak akan yang sampai bete, sampai gimana ya, saya mikirnya, ya mungkin hari ini saya nggak butuh itu. Beda ya, kalau kita mungkin harus ke dokter atau harus ke apotek menerima resep obat, itu sesuatu yang biasanya ada efek sampingnya kalau misalnya kita nggak pakai, kayak gitu. Nah, sedangkan yang kita bahas hari ini semua kalau mau dibilang obat ya juga bisa, tapi kadang-kadang diri kita, pikiran, tubuh kita, itu juga hati kita bahkan udah tahu di mana, oh hari ini tuh dosisnya yang meditasi itu lo nggak perlu 15 menit, 5 menit aja cukup, for example. Ya udah, that's it. Nggak usah dipaksain, gitu. Atau hari ini aku mau lakukan hal yang lainnya, mungkin aku nggak journaling, aku pengen nyiram tanamanku, ya it's okay, gitu. Tergantung ya. Okay. So this is the journaling part of it. Nah, what else? What else kira-kira? Setelah itu, nah ingat ya, ini untuk teman-teman disesuaikan aja sehari-harinya. Kalau saya dulu waktu masih belum ada yang bantu ya, maksudnya saya juga harus nyiapin anak-anak kan, kadang-kadang harus nyiapin sarapan, nyiapin bekal itu bekal snack dan juga lunch kayak gitu ya. Nah, itu biasanya ada beberapa yang harus ke-skip atau saya bangunnya pagi sekali. Nah, saya beruntung sekitar 1 bulanan terakhir ini sudah ada yang bantu. Jadi, saya bisa lebih teratur untuk melakukan ritual pagi ini dan itu wah ngefeknya luar biasa. Ngefeknya tuh nggak cuman di ini loh, teman-teman, nggak cuman di ketenangan, nggak cuman di lebih positif aja, tapi juga ngefek di, ini kita mau disclaimer atau enggak ya, but it is really happening. Dari segi bisnis pun it works, gitu. Tiba-tiba ada bisnis yang ada orang yang butuh sesuatu hal dan itu bring some money kayak gitu loh. It's kayak kadang-kadang itu kita, wow, ini datang dari mana? Dan itu lumayan konsisten. So, I think that's good, right? That's good. I think that's what banyak orang yang butuh dengerin itu. Jadi lakukan ini juga salah satunya untuk magnet abundance. Kelihatannya kayak nggak nyambung, tapi itu all ngefek.
gitu. Nah, setelah saya lakukan itu semua, kan saya udah nih turun dari ranjang nih akhirnya, dan kan udah sikat gigi dan lain-lain. Tergantung teman-teman mau sarapan atau enggak. Kalau saya biasanya, kalau memang itu waktunya saya olahraga, karena saya nge-gym, jadi nganter sekolah langsung saya nge-gym, dan ini juga something yang baru saya lakukan sekitar 2 bulanan terakhir, karena sebelumnya saya latihan di rumah online, jadi ada guru online. Cuman ini sekarang waktunya nggak pas, jadi saya harus make effort untuk pergi. Yang untungnya ada tempat yang deket di sekolahnya anak-anak. Jadi ini saya lakukan ini seminggu 2-3 kali lah. Gitu. Ini ya. Saya olahraga. Ini penting banget. Paling nggak kan tadi udah stretching ya kalau memang nggak sempat olahraga ya. Ini this is very very important. Gitu. Nah, saya mau cek lagi nih ya, apalagi ya. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Atau ada nggak hal-hal lain yang kalian lakukan, ritual pagi yang kalian lakukan? Itu yang belum saya sebut. Saya kadang-kadang juga ya, kalau misalnya saya skip salah satu dari yang saya tulis di sini, saya ambil ukulele saya main lagu sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Itu juga termasuk morning ritual bisa. Terus nyiram tanaman juga bisa, karena kadang-kadang itu saya lakukan malam hari. Apalagi? Oh, by the way, pada saat kalian sudah mulai nyaman dengan morning ritual ini, dan nyaman itu bukan berarti hanya konsistensinya aja, tapi juga ngerasain efeknya dari segi well-being atau kesejahteraan emosional dan pikiran kalian, itu belum tentu loh orang langsung notice. Bisa aja orang masih tetap ngerasa bahwa mungkin kitanya jutek, mungkin kitanya masih apa ya, kelihatan arogan atau apapun itu, mungkin atau kelihatannya masih negatif, atau jadi lakukan hal ini untuk diri kita masing-masing sendiri ya. Jangan lakukan hal ini terus nanti karena ada feedback dari luar itu mematahkan semangat kita, terus kita ngerasa lah buat apa aku ngelakuin kok ternyata orang masih nganggap aku kayak gini. Ini satu hal kenapa saya bisa bilang kayak gini, karena ya saya mengalami gitu. Jadi akhirnya tujuan utamanya apa? Kan untuk aku, dan aku merasa lebih happy, aku merasa lebih tenang. Kalau memang sumbunya pendek tiba-tiba, tinggal dicek aja tidurku cukup nggak, ini apakah lagi di tanggal-tanggal tertentu, mungkin lagi PMS. Itu pun juga kalau kita sampai bisa emotionally terpengaruh, itu juga berarti ada dari sistem tubuh kita, liver kita itu yang nggak balance. Jadi harusnya sebelum haid itu pun, dan saat haid dan setelah haid itu harusnya nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada rasa sakit juga. Itu. Jadi lakukan ritual ini untuk diri sendiri. Oh, by the way, siapa yang terbiasa untuk make your beds? Jadi bangun tidur, nata ranjang gitu. Itu suatu ritual juga itu. Oh, good job. Lydia, you know what? Yeah, very good. Mungkin saya pernah bilang ke Karen juga. Jadi untuk hal ini, making beds ini saya baru lakukan secara rutin waktu umur saya 38 tahun. I'm that spoiled. So, saya ngerasa selalu ada orang yang bisa melakukan hal itu, entah housekeeping, entah ada yang ini bantu gitu, atau sometimes even my mom kan. Nah, jadi pada saat umur 38, itu saya kayak ngerasa, kenapa? Why not? Why not? So I just do it. Nah, itu kenapa kok nggak saya sebut di sini ya? Karena kalau sekarang tuh saya bangun dan suami masih tidur, jadi I don't have that habit. Kecuali kalau dia udah bangun juga dan udah ini. Kayak sekarang kan lagi di luar negeri ya untuk 1 bulan. Jadi ya oke, bisa dilakukan lagi. Gitu. So that's that. Ada morning ritual apa yang kalian lakukan yang tadi belum saya sebut? Bisa tolong di-share. Atau ada mungkin hal lain yang kalian pikirkan yang, oh I think ini juga penting sekali gitu. Oh, I need to mention something also. Sambil kalian pikir ya. Ada satu buku namanya, iya. Mau share something, Kak? Oke, nanti mungkin ada pertanyaan sih, Neng. Oh, boleh ya. Bentar ya, saya share ini dulu. Baik. Jadi, teman-teman mungkin pernah tahu ya, di sini teman-teman yang hadir ini kebanyakan mungkin udah aware kalau saya seorang Psyche fasilitator ya. Jadi Psyche ini suatu modality atau suatu cara di mana
klien-klien saya itu datang untuk membongkar dan menggantikan keyakinan alam bawah sadar yang memang sudah waktunya untuk digantikan. Biasanya ada trauma masa lalu, biasanya ada apa ya, ketakutan-ketakutan tertentu itu bisa digantikan dengan memasukkan goal atau afirmasi-afirmasi positif. Nah, tapi bedanya kalau dengan Psyche itu kita nggak perlu mengulang-ulang afirmasi tersebut karena kalau sudah masuk ya itu udah that's it. Nah, ngomong tentang afirmasi, membuat afirmasi positif di pagi hari itu juga sangat penting. Kalau kan ada banyak nih afirmasi, sebisa mungkin sih memang bikin afirmasi itu yang kata-katanya cocok dengan kita. Saya suka banget dari Louise Hay, beberapa subliminal messages yang dari Louise Hay itu very powerful. Dan ada satu buku, Heal Your Body, kalau kalian bisa get hold of this book, by Louise Hay juga. Jadi di dalam ini tuh ada macam-macam penyakit fisik yang ternyata ada sebab-sebab mentalnya, gitu. Contoh, saya buka random ya, di sini itu misalnya, ini saya langsung buka ya, yang saya langsung buka ini kelihatannya di sini ada itu tuh, ada osteoporosis, ovaries, overweight gitu. Misalnya, oke, let's take overweight. Nah, kenapa kira-kira kita punya mental causesnya? Di sini tuh adalah fear, need for protection, running away from feelings, insecurity, self-rejection, seeking fulfillment. Jadi ada rasa takut, ada kebutuhan untuk dilindungi atau perlindungan, melarikan diri dari perasaan-perasaan tertentu, merasa insecure, merasa ada diri sendiri ini mereject diri sendiri dan mencari suatu fulfillment, kepuasan dan kepenuhan dalam kehidupan ini. Nah, itu kemungkinan salah satu sebabnya. Nah, Louise Hay ini di buku ini dia juga ngeluarin afirmasi. Jadi, kalau kita tahu bahwa kita punya suatu kondisi tertentu dan itu kemungkinan sebab mentalnya adalah seperti ini, kita bisa create afirmasi. Contohnya, I am at peace with my own feelings itu. Aku ini berdamai dengan perasaan-perasaanku. I am safe where I am. Aku ini aman berada dimanapun aku berada. I love and approve of myself. Aku menyayangi, aku mencintai dan I approve of myself gitu ya. Jadi pilih aja kata-kata apa yang penting. Kalau kalian menggunakan afirmasi seperti pada umumnya, itu bisa ditulis di jurnal, bisa ditulis di notepad setelah itu. Karena act of writing juga penting ya. Itu bisa ditulis kayak 25 kali. Nah, boleh. Tulis kata-kata afirmasi itu 25 kali. Kata-kata afirmasi yang pertama itu harus tentang diri kita sendiri kayak I gitu, aku, saya gitu ya. Terus juga present tense yaitu harus bukan yang masa depan, aku akan berusaha untuk mencoba. Waduh, tambah nggak selesai-selesai, nggak tercapai nanti. Jadi apa yang kita inginkan itu kita sudah katakan seperti itu sudah terjadi. Dan rasakan maknanya. Makna itu bukan kayak harusnya yang benar gitu ya. Misalnya targetku adalah mencapai omset gitu ya. Tapi itu kan kayak di kepala, hatiku maunya apa. Nah, lebih ke arah emosinya gitu. Lalu kata-kata tersebut harus membawa rasa yang positif, gitu. Itu tambahan, karena tadi saya bawa buku ini karena saya benar-benar pengen mention tentang Heal Your Body. Iya Kak, ada yang mau di-sharing-kan mungkin? Oke, wah, baik itu adalah beberapa materi ya mungkin ya yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Neng Heni. Tadi ya teman-teman ya pada malam hari ini sangat keren banget. Nah, Neng Heni, apa sih yang dimaksud dengan mindful dan meditasi dan apa manfaat dari mindful? Ya, jadi mindfulness itu kan ini lucu banget ini ya Kak ya. Jadi saya tanya ke anak-anak didik saya ya, karena saya punya learning center ya. Mereka yang usianya 8 sampai 12 tahun, antara kelas 2, kelas 3 SD sampai kelas 6 SMP. Saya selalu tanya, apa sih mindfulness? What is mindfulness gitu ya. Jawaban mereka sama, across, sama. Padahal mereka di kelas yang berbeda, mereka ditanyakan di waktu yang berbeda. Mindfulness itu berarti bingung, Miss. Mindful itu berarti pusing, Miss. Loh, saya bingung. Loh, kenapa gitu? Kan pikirannya penuh, mind-nya full gitu. Nah, jadi kadang-kadang saya juga menggunakan kata-kata wakefulness, bangun gitu ya. Mindfulness itu memang secara literally, secara harafiah itu kelihatannya seperti pikiran yang penuh karena memang literally harafiahnya seperti itu ya. Nah, yang dimaksud dengan mindfulness itu adalah kesadaran kita untuk berada di now atau masa sekarang, present tense. Kenapa kok itu bisa membawa kedamaian? Karena ketakutan kita itu biasanya adalah trauma dari masa lalu yang kita takut itu akan terulang di masa depan.
Jadi kalau kita meditasi, di mana kita bisa meluangkan pikiran hati kita untuk fokus dengan pernafasan kita atau dengan mendengarkan audio, itu kita sedang berada di now, gitu, sekarang. Itu sih. Dan itu pentingnya ya kita mengamati bahwa kekhawatiran yang kita takutkan di masa depan itu loh sekarang ini belum terjadi. Kenapa kok harus membawa energi yang negatif itu saat ini? Kalau kita bisa tenang sekarang, kita bisa punya pilihan untuk lebih kreatif, menemukan solusi-solusi untuk atau bukan hanya solusi ya kalau masalahnya memang belum terjadi gitu, tapi tindakan langkah-langkah yang lebih optimis gitu. Itu sih, Kak. Oke, nah untuk, perbedaan dari ritual dan rutinitas itu sendiri, apa ya, Neng, ya? Nah, pertanyaan yang sangat menarik. Itulah kenapa saya tadi pakai kata ritual. Kalau kita pakai kata rutinitas, satu kita merasa itu sebagai suatu chore, sebagai suatu aku harus lakukan ini, gitu. Kayak berat, lebih berat, gitu ya. Kalau ritual itu sesuatu yang wah kita tahu ini ada unsur sakral, ini ada unsur apa ya, sesuatu yang tidak hanya untuk kepentingan fisik tapi juga emosional dan mental kita, spiritual, lebih ke arah sana. Itu saya pakainya memilih kata-kata ritual karena saya merasa ini sesuatu yang nggak hanya untuk kesehatanku aja, tapi ini untuk lebih mendalam daripada pikiran, perasaan, tapi juga dari segi energi kita dan juga tubuh spirit kita, gitu. Itulah kenapa saya pakai kata ritual, yang tadi Kakak bilang sakral itu. Oke, nah mungkin, contoh beberapa kegiatan positif, di pagi hari untuk mengawali aktivitas untuk mungkin berangkat kerja. Tadi kan yang, Neng Heni sampaikan kan kegiatan positif yang dilakukan setelah bangun tidur ya, Neng, ya? Sebelum mandi, ya betul. Sebelum mandi. Mhm. Nah, untuk mengawali aktivitas berangkat kerja, itu yang kegiatan yang termasuk positif itu apa ya, Neng, ya? Salah satunya mungkin? Kalau saya sih pasti dari segi waktu ya, waktu tentukan bahwa itu adalah waktunya aman, jadi kita bisa lebih tenang, nggak terburu-buru, karena itu nanti rentetannya bisa panjang. Yang pertama, lebih mindful dengan produktivitas sama manajemen waktu, itu aja. Teman-teman di sini mungkin ada nih yang mau nyampein juga nggak apa-apa, tapi kalau untuk sebelum berangkat kerja, afirmasi positif itu penting, visualisasi penting, makan pagi penting, yaitu breakfast yang sehat ya teman-teman. Yang sehat. Kadang-kadang tuh ya banyak dari kita juga ya, itu pilihnya yang apa ya, yang adalah apa itu mungkin yang ada gorengan apa gitu. Ya nggak apa-apa sekali-sekali ya. Tapi kita harus sadarin semakin bersih energi kita, termasuk dari makanan, asupan makanan yang kita makan, itu juga akan ngefek di pancaran diri kita gitu ya. Kita harus percaya bahwa kita ini nggak hanya tubuh fisik kan ya. Ada tubuh pikiran, ada tubuh perasaan, ada tubuh energi, ya kan, ada tubuh roh gitu. Jadi bagaimana caranya kita memberi makan ke beberapa lapisan-lapisan tubuh kita itu. Salah satunya ya makannya yang lebih sehat. Mungkin nggak harus yang gorengan dan lain-lain. Itu juga penting sih untuk sarapan pagi. Itu penting. Pilih yang sehat dan ini ini ya makro mikronya itu mungkin beda ini ya subjek, tapi pilih sarapan pagi yang sehat itu penting tuh. Oke, memang sarapan pagi itu sangat penting ya bagi, untuk mengawali aktivitas berangkat kerja ya, Neng, ya. Nah, gimana sih caranya tetap berpegang pada meditasi dan menjadikannya kebiasaan sehari-hari, Neng? Karena itu mungkin susah banget ya, Neng, ya, untuk, Iya, iya, untuk orang yang pertama melakukan atau, melaksanakan meditasi untuk kesehariannya gitu. kalau saya selalu bilang meditation is play. Kalau kita jadi gini, pikirkan hal-hal yang menyenangkan untuk kita lakukan. Misalnya aku suka scrolling IG, aku suka shopping di salah satu all shop gitu ya. Aku suka baca komik, baca novel, aku suka nonton drakor. Nah, pada saat kalian mempunyai rasa-rasa yang excited tentang kegiatan-kegiatan tersebut, aku suka main dengan anak-anakku, aku suka apapun itu ya, kalian pilih aja kegiatan apa yang menurut kalian tuh kayak, oh setiap kali tahu bakal melakukan itu, kayak ada rasanya kayak gitu loh.
meditation kita bisa ganti oh meditasi itu kayak gitu loh, kayak gitu. Itu yang saya lakukan sih di awal-awal. Itu yang pertama. Jadi saya menganggap meditasi itu ya bermain, itu bukan sesuatu yang harus sangat serius gitu loh. Itu juga bukan sesuatu yang ada efek samping yang sampai gimana gitu kan. Itu kan justru untuk kita lebih sadar efek sampingnya itu positif aja gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelajari dulu, baca. Buku ini bagus, tapi ada banyak sekali, kita nggak harus baca buku yang setebal ini. Baca dulu, meditasi itu apa. Kalau nggak yakin, gitu bisa tanya juga dengan teman-teman di lingkungan agama. Karena kan memang itu suatu yang ya kita bisa bilang sensitif ya. Jadi kalau memang itu kalian nggak nyaman, kalian nggak harus kok meditasi, masih bisa journaling, masih bisa lakukan hal yang lainnya. Kalau sudah mengetahui pemahaman meditasi dan itu bisa diintegrasikan dengan keyakinan kalian, itu akan sangat indah sekali gitu. Dan sekali lagi bukan dari hasilnya aja, tapi lakukan dari prosesnya. Misalnya, oh aku bener-bener loh bisa ngerasain, wah tarikan dan hembusan nafasku 1-2 menit, that's it, nggak apa-apa, cukup. Dan juga pada saat kalian menyadari bahwa, loh aku tadi kok mikirnya kemana-mana, itu berarti meditasinya sudah bekerja, karena kalian sudah mempunyai kesadaran bahwa kalian tadi nggak fokus. Nah itu sudah menandakan bahwa meditasinya itu, it works gitu. Kalau Bu Liliana ini lebih keren lagi dia. Gitu. Kalau saya yang benar-benar se-light mungkin, se-enteng dan semenyenangkan mungkin, dan justru itu yang membuat saya kepingin meditasi, bukan malah menghindari. Karena saya tahu kalau hari ini meditasinya ternyata memang setengah jam, oke, memang hari itu mungkin tubuh saya butuh setengah jam, diri saya butuh setengah jam. Kalau mungkin itu 5 menit, 15 menit, 3 menit, dan so be it, nggak apa-apa. Dan itu pun kalau misalnya nggak setiap hari pun nggak apa-apa gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita akan dihukum atau itu salah atau apa, kan nggak ada yang seperti itu sih. Kalau itu dari saya sih gitu. Jadi lakukan karena itu sesuatu yang menyenangkan. Kita kadang-kadang merasa sulit itu karena kita nggak tahu apa sebab akibat ya. Akibatnya bermeditasi itu loh apa. Kita belum ngerasain akibatnya, jadi kita nggak bela-belain untuk meditasi. Tapi kalau kita udah tahu akibatnya, kita pasti, pasti. Mulainya dari mana? Ya, mungkin dengan audio, mungkin dengan teman-teman tertentu yang bisa lebih rutin. Kalau saya dari mindset dan dari hati itu lebih ke arah lakukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, gitu. Dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesadaran penuh atau mindfulness tadi, Neng? Dan cara membawa mindfulness ke dalam kehidupan sehari-hari? Mindfulness itu ya, kalau saya, apapun yang saya sadari itu menjadi suatu ritual atau suatu ritual mindfulness. Misalnya pas saya mandi, ngerasain gerojokan air ya, dari rambut ke tubuh, pundak, ke bagian kaki, sampai ke jari-jari kaki. Kadang-kadang hanya meluangkan waktu beberapa detik untuk sadar seperti itu kadang-kadang kita nggak ngerti loh, kita sedang nabung. Kita sedang memberikan diri kita ini kemampuan toleransi yang luar biasa pada saat nanti ada tekanan-tekanan kita nggak tahu kan datangnya dari mana. Itu kesadaran penuh menurut saya, dan itu sangat simpel. Sesimpel saya jalan dari kamar ke dapur misalnya gitu ya. Jalan kakinya pun seiring dengan nafas. Apakah saya bisa melakukan ini setiap saat? Ya enggak, tapi begitu sadar, oh ini sudah bagian dari mindfulness-ku. Kayak gitu. Dan itu sesadar mungkin. Terutama kalau kita ada yang kepancing ya emosinya ya, gitu. Terus kita mungkin sudah belajar nih untuk nggak langsung bales atau jawab. Kita bisa berdiri, kita bisa jalan perlahan ke arah yang berlawanan dari sumber yang menyebabkan kita emosi tadi. Jalan, tarik nafas, buang nafas, jalannya perlahan. Menuju ke tempat mungkin kita bisa ambil air atau apa, minum, kayak gitu. Lakukan hal ini. Dan lakukan hal ini untuk diri sendiri. Kita nggak hanya melakukan ini, ya aku ngalah, gitu. Bukan. Nggak harus kayak gitu. Kita lakukan ini untuk diri sendiri. Dan ini menangnya mungkin nggak kelihatan saat itu. Gitu. Karena kita menang juga menang untuk diri sendiri. Bukan karena kita menang ada yang kalah, enggak. Gitu.
Oke, nah tadi kan sudah dijawab ya Neng ya oleh Neng Heni, apa sih perbedaan dari ritual dan rutinitas? Nah, mengapa kita itu lebih membutuhkan ritual bukan rutinitas, Neng? Itu hanya permainan kata-kata. Kalau saya sih selalu lebih mementingkan rasanya. Nah, kalau saya sih ritual itu lebih mengena, lebih mendalam, lebih penting. Saya merasa lebih bisa komit. Kalau saya menggunakan kata ritual, itu personal, itu pilihan pribadi. Kalau menurut saya seperti itu. Saya ngerasa itu punya bobotnya lebih gitu, secara kepentingan dan komitmen yang saya akan luangkan. Karena saya akan meluangkan waktu dan energi untuk ritual tersebut gitu. Oke, mungkin ada beberapa macam-macam ritual. Nah, macam-macam ritual menurut Neng Heni sendiri itu apa ya, Neng ya? Macam-macam ya. Kalau saya sih ya yang kita bahas tadi udah termasuk. Terus juga apalagi ya kalau kita ngomong tentang ritual ya. Kalau saya jalan itu juga bisa, mandi juga bisa dengan, pokoknya kita menggabungkan ini, saya hubungkan dengan mindfulness tadi ya. Makan itu juga bisa dengan setiap kecapannya, rasanya gitu ya. Itu bisa kita buat suatu ritual. Um, Makan, minum, bicara kayak gitu. Um, Banyak hal ya, hampir setiap kegiatan itu bisa dianggap sebagai suatu ritual. Jadi beda loh, misalnya nih saya sedang nyiram tanaman itu hanya karena saya tahu tanaman ini butuh air. Dengan saya tuh sambil kayak, wow, kamu udah nambah daun baru loh, aku ngelihat kamu lebih subur loh hari ini, itu dengan nyiram itu beda banget. Mereka pun juga akan meresponnya beda banget. Gitu sih. Oke, nah, apakah mindfulness itu, bisa meningkatkan kesehatan mental seseorang, Neng? Pasti ada banyak sekali jurnal medis yang sudah membuktikan ini. Ya, ada banyak sekali. Nah, tapi apakah saya bisa menjamin setiap dari kita yang di sini? Eh, satu hal yang pasti, kesehatan mental dan energi kita itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Kita nggak perlu ke orang-orang ahlinya dan menggantungkan diri kita ke mereka. Nanti kalau misalnya kita ternyata nggak sehat-sehat, kita akan nyalahin mereka gitu loh. Jadi ini tuh adalah tanggung jawab pribadi. Kalau secara pembuktian sangat banyak sekali dari saya dan dari kerjaan saya sehari-hari pun sudah sangat banyak dari klien-klien saya dan dari saya sendiri. Pasti, yang dulunya lebih sumbu pendek, sekarang lebih bisa toleransi, kayak gitu. Yang dulunya lebih ego, lebih nggak terima, sekarang lebih bisa, oh ya nggak apa-apa, dan itu pun asli gitu loh, asli karena memang sudah lebih menerima kayak gitu, sudah bisa memaafkan, itu semua kan berguna banget sih gitu. Bentar ya, ini saya mau ngecek, jadi untuk teman-teman yang hadir di sini ya, dari yang di IG Live dan juga yang di Google Meet, teman-teman kalau kepingin dapat guided meditation ya, dari ini audionya dan juga oracle reading kalau tertarik nih, silakan untuk DM saya di Instagram ya, yang Heni G Azam itu tadi ya. Ini ya saya buka. Nah, tinggal DM aja, tinggal DM. Aku mau dong gitu aja lah ya. Aku mau dong ininya, audionya atau apapun yang kalian mau, kalian tulislah di sana. Jadi nanti tinggal tulis itu. Ini saya mau mau melakukan energy healing. Nggak tahu kakak masih ada pertanyaan lain nggak? Saya butuh sekitar 5 menit sih, kalau masih ada waktunya. Oke, silahkan Neng, Neng Heni untuk mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, Neng, ya, dari saya ya, Neng, ya. Boleh, Nah, boleh, boleh. untuk tips nih buat Neng Heni, boleh dong berbagi tips menerapkan mindfulness dalam, kehidupan sehari-hari, Neng. Ya, Tipsnya aja sih. tipnya satu, tipnya adalah dilakukan. Dan itu mulai dulu, meditasi 1 menit, oke, sudah mulai. Ya, olahraga, jumping jack 30 kali, oke, sudah mulai gitu. Menjurnal, sudah nulis 2 baris, apa yang aku syukuri hari ini, oke, sudah mulai dulu. Itu sih kalau dari saya. Ya, bangun tidur, langsung bangun tanpa di snooze, very good. Oke, mulai dulu. Kita nggak tahu besok mau diulangi lagi atau enggak, it's okay. Do it again. Kalau kita bisa lakukan 1 kali, kita bisa lakukan yang kedua, ketiga, dan yang seterusnya. Gitu.
Itu dari Oke, saya. oke, baik, baik. Oke, Neng, Neng Heni silahkan tadi untuk Ini ya pertanyaan ya. waktunya ya. Oke, kita akan lakukan. Ada dari sini yang mungkin saya mau satu orang dulu ya, Nana. Yang nggak saya panggil, yang nggak dipanggil pun juga tetap bisa merasakan efeknya ya. Ada siapa ya? Mungkin ngerasain apa? Entah itu, oh ini aku lagi sakit, aku lagi migrain, atau punggungku lagi sakit, atau apa? Ada nggak ya? Bisa share. Saya melakukan ke satu orang, dan itu nanti yang teman-teman yang lainnya itu nanti tetap ikutin protokol. Kalau saya bilang kita tutup mata aja dan fokus ke mungkin yang butuh dari diri sendiri. Ada nggak ya? Mungkin ada yang lagi nggak enak dari segi kondisi tubuh atau pikiran juga nggak apa-apa. Boleh. Ada nggak dari yang Instagram? Maybe. Ada nggak nih? Siapa aja? Kak, boleh. Ayo. Nggak harus open cam. Nggak harus open cam. Cuman sebutin aja kondisinya apa. And you don't have to do anything. I'm gonna do the work. Siapa? Lydia atau apa, Lid? GERD-ku lagi naik. GERD. Okay. My head hurts when waking up. Oke, Karen. Pada saat bangun tidur ya. Berarti saya sekarang akan. Oke, good. Oke, Karen nanti kan itu pas bangun tidur ya. Jadi sekarang pada saat saya ngelakuin energy healing untuk Lydia, karena kan GERD-nya mungkin yang sekarang lagi kerasa, itu kamu fokuskan aja. Karena kalau kita ngomong tentang transmisi energi healing, itu kan time space-nya juga kind of interconnected ya. Jadi mungkin itu untuk bangun tidur besok pagi, hopefully hari ini dengan yang kita lakukan sudah bisa ngefek juga. Tapi hari ini saya ini ya, lebih ini intensinya ke Lydia. Yang lainnya nggak apa-apa. Pada saat saya tutup mata, Lydia dan teman-teman semua juga sama-sama ya, tutup mata dan fokuskan ke area-area mana yang menurut kalian butuh untuk di dirilis atau diringankan. Oke? Oke. Ya, jadi kalian sekarang boleh mulai tutup mata. Kakinya kalau bisa kakinya flat di lantai, relax aja, duduknya relax. Kok di ranjang juga nggak apa-apa. Oke. First ya. Oke. Oke, saya mulai ya, teman-teman relax aja. Kalau ada merasakan sensasi-sensasi apapun, terima aja itu untuk meringankan yang ada, yang dibutuhkan saat ini dari energi semesta. Oke.
Oke, teman-teman, dengan ini saya juga akan mengakhiri sesi ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat. Kalau dari Lydia, mungkin ada yang kerasa sesuatu, kita ada beberapa 1 menit untuk bisa sharing. Kalau Eh, nggak langsung nggak apa-apa, mungkin besok baru kerasa ya bisa juga atau nanti malam. Minum air putih ya? as usual lah, Hen. Ini kan bukan the first time ya buat aku ya. Ya seperti biasa pasti gede terus langsung lega. Maksudnya kerasa gitu loh turunnya. Kan pertamanya asalnya kan di tenggorokan toh. Ini sudah mulai turun pelan-pelan ini. Oke, praise God. Oke, lanjut terapi ya besok ya. Oke. Ya karena waktu juga dan nanti kita ini ya, kita bisa sambung lagi teman-teman. Mungkin dari Kakak ada yang mau disampaikan untuk penutupan? Oke, biasa banget ya teman-teman ya, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagramnya @henny_gazam dan @sidikjatidiri ya. Dan terima kasih banyak nih buat Henny yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya ya Henny ya. Terima kasih juga antisipasinya nih buat teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman, kita masih ada 1 sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya, teman-teman ya. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin ya marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget ya. Silahkan kunjungi di www.soybiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, buat Henny dan terima kasih banyak dan teman-teman semuanya ya. Oke, sehat dan cantik bersama Subianti. Thank you. Bye.